wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kehidupan Ahmad Ali. Hari ini saya berada di Museum Sejarah DKI Jakarta. Hari ini saya pergi dengan para bocil. Bocilnya lagi ngumpet, nah coba lihat. Ngumpet dia. Ya, kita berada di Museum Sejarah DKI Jakarta. Museum ini diresmikan oleh Gubernur pertama DKI Jakarta, yaitu Bapak Ali Sadikin. Diresmikan pada tahun 1974 kalau nggak salah. Coba lihat di atas, ada. Nah, mungkin karena hari Minggu atau mungkin saya datangnya terlalu pagi, jadi kita nggak bisa masuk ke dalam. Sayang banget ya. Mudah-mudahan sebenarnya sih di dalam itu saya yakin banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil tentang sejarah DKI Jakarta, biar kita tahu perjuangan terbentuknya DKI Jakarta itu seperti apa, secara langsung di museumnya, daripada kita cuma baca buku dulu di rumah gitu kan. Dengan kita datang ke sini, lebih tepatnya di kawasan Kota Tua DKI Jakarta. Nah, kawasan Kota Tua ini orang sudah banyak yang askan, tapi untuk masuk ke dalam sini kita cuma, misalkan tadi saya berempat, tapi untuk masuk ke dalam sini kita butuh aplikasi Peduli Lindungi untuk scan barcode-nya. Dan di sini ada banyak gedung-gedung. Di sana ada museum wayang. Museum wayang itu di dalamnya ada banyak jenis-jenis wayang dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia, bahkan yang dari luar negeri pun ada. Saya pernah masuk dalam sana wayang, dan untuk masuk dalam sana lumayan murah sih harganya, nggak nyampe 10.000 kayaknya. Selanjutnya ada Bank Mega, kemudian ada kafenya juga kalau kita pengen nyantai-nyantai boleh. Ada gedung Jasindo, tapi bukan Jasin ya, kalau Jasin itu yang ada di Naruto. Selanjutnya ada KFC juga, mau makan silakan. Dan batasnya makan, cuma di sebelah sini lagi ada perbaikan, jadi suasananya masih kurang oke. Kalau viewers mau ngajak keluarga ke sini, mungkin agak ditunda dulu waktunya ya, sampai pembangunannya bagus lagi. Sekarang kita berada di tengah-tengah Kota Tua, dan di sini ada semacam monumen, tapi bahasa Inggris. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, Pancasila Park. Jadi ini rangkaian cerita terbentuknya Pancasila Park atau Taman Pancasila. Ada museumnya berarti ya, museum Pancasila ya. Di sekitar sini nanti ada museumnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa datang ke museum Pancasila-nya. Amin. Cuma karena bahasa Inggris ya, saya nggak jago bahasa Inggris, jadi nggak bisa ngerti semuanya. Jadi yang saya tahu di sini across the time by a contemporary Johannesburg. Ya mungkin ini sendirinya kali ya. Saya nggak ngerti sih. Kalau yang tahu silakan komen bahwa artinya apa. Ya. Terus kalau yang kedua, excavation was conducted on the square and found the foundation of fountain compared with the height dan rectangular. Ini orang Betawi yang bahasa Inggris begini jadinya ya, mohon dimaklumi. Jadi ini bertahap ya, dan pada abad ke-19 kemudian ada rekonstruksi lagi tahun 2002, kemudian yang terakhir pada tahun 1973 dikasih nama Pancasila Park sebagai untuk memperingati seorang komandan perang yang bernama Raden Pancasila. Sebenarnya dia seorang raden, anak raja, pendiri kota Jakarta. Ternyata di sini
menjelaskan fenomena ini. Yang pertama, kalau tadi di belakang itu kan bahasa Inggris, di sini ada bahasa Indonesianya. Taman Fathahillah menurut sebuah lukisan yang dibuat oleh pegawai PUC. Oh gitu. Ini pegawai PUC ternyata dia tadi. Johannes Reid. Di tengah lapangan terdapat sebuah air mancur. Ini air mancur yang di sini berbentuk segi delapan yang merupakan satu-satunya sumber air bagi masyarakat setempat yang dibangun pada tahun 1743 dan dirubuhkan pada abad ke-19. Wah, sayang sekali ya, didemolisi. Dan pada tahun 1972 itu diadakan penggalian dan ditemukanlah fondasi air mancur lengkap dengan pipa-pipanya dan direkonstruksi lagi, maksudnya dibangun lagi ya untuk mengingatkan kita kembali di mana orang-orang dahulu mengambil air minum. Jadi di sini sumber air di mana masyarakat di sekitar sini, orang Jakarta zaman dulu mengambil air untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, terutama untuk minum. Dan pada tahun 1973, Pemda DKI Jakarta memfungsikan kembali taman ini dengan memberi nama baru, yaitu Taman Fathahillah, untuk mengenang Panglima Fathahillah, pendiri kota Jakarta. Ini wayang golek besar Duryudana. Duryudana itu dalam cerita pewayangan Mahabharata, raja Hastia yang antagonis. Ini tokoh pewayangan zaman dulu. Ini serial Ramayana, ini ada yang Pandawa sama apa Kurama. Ini bisa dilihat. Kalau ini wayang golek Bandung, ini dari Jawa Barat. Yang tadi saya bilang bahwa di museum wayang ini banyak terdapat wayang-wayang dari berbagai macam daerah yang ada di Indonesia. Tadi udah terlihat patung apa wayang Ramayana dari Bandung, Jawa Barat. Iya, untuk masuk ke museum wayang ini kita butuh yang namanya kartu museum. Nah, kartu museum ini harganya 35.000. Tapi satu kartu ini bisa digunakan untuk beberapa orang, boleh lebih. Kalau untuk pelajar 2.000, kalau untuk orang dewasa 5.000. Cukup murah tapi dapat pengetahuan yang luar biasa. Nah, ini di hutan dan Dakar. Ini ceritanya ada hutan-hutan gitu ya. Saya nggak ngerti wayang daun. Nah, di sini ada tokoh wayang yang apa ya, fenomena Semar. Cuma yang ini dari Tembikar. Dari Tembikar itu maksudnya dari tanah liat, jadi bukan wayang bener gitu ya. Kalau wayang kan bisa digerakkan, kalau ini nggak bisa. Saya mencoba mencontohkan. Tapi kalau saya begini, dia kalah kalian.
wilayah Sumatera Utara, lumayan besar, sebesar orang. Lihat tangannya, perbandingan tangannya. Ini untuk pria, yang ini wanita. Gundala berasal dari karo. Mungkin maksudnya kalau di sini mah wayang kali ya, di sana gundala. Nah ini masih dari Sumatera juga, yang terkenal sampai sekarang yaitu boneka gale-gale, si gale-gale. Dia nanti dia bisa bergerak-gerak sendiri loh. Coba lihat sini, penampakan. Nah, kalau mau bergerak, dia ada seperti itu. Nih alat penggeraknya, tarik-tarik pakai apa? Tambang sama itu ada kayak pedal-pedal gitu untuk diinjak nanti. Kayak gitu cara geraknya. Dia bisa menarik. Nih, si mana jembatan Ancol ini mungkin. Terus di sini ada pitung. Ini pitung. Nah, ini company-nya sama para jawara-jawaranya, biasanya company kerjasama dengan jawara. Nah, ini gurunya Bang Pitung nih, Haji Naipin atau kalau salah namanya. Saya lupa nama gurunya. Nah ini dari Betawi semua. Nah kalau begini mungkin ini tempat pertunjukan wayang ini cuma kayak kan sedang tidak ada pertunjukan. Nah kalau yang ini topeng-topeng yang berasal dari Yogyakarta. Ada topeng burung. Ini topeng burung, ini topeng Panji Anom, topeng bagong nih, topeng bagong. Ini topeng Panji Anom dan ini sekap haji. Cantik, orang cantik nih. Ini semua topeng dari Jogja. Ini sama dari Jogja juga, topeng Plono. Ini topeng Tungkul, Punggala dan topeng Panji. Ruang berangkat pamer wayang kulit, show puppet hall. Ini yang dari Sunda, Panakawan, tempat sekawan. Wayang kulit Purwa Ngabean, Triwikrama. Kita lihat. Kalau dulu mungkin dari batang pisang ya, dari, kalau saya nyebutnya kedebong pisang. Dulu dari batang pisang ini sekarang dari pipa buat nancepin wayangnya itu. Sekarang dari pipa paralon. Nah ini silsilah wayang Purwa. Lantai yang paling bawah nih Gatot Kaca. Ini dari mancanegara, tapi ini yang ini saya tahunya ciri khas Bali itu sepertinya. Nah ini dari Inggris. Ini kelihatan apa kayak badut-badut gitu ya, dari Inggris. Nah, kayak ini dari Prancis. Nah, ada sedikit antara wayang Indonesia dengan Malaysia. Yang ini Malaysia nih. Kalau kita perhatikan
kacamatanya mereka agak sedikit lebih ke arah Chinese ya, ke Malaysia. Yang ini dari Kamboja, tadi terlihat tuh dari ornamen yang ada di kepalanya, Kamboja banget. Nah, ini boneka Amerika dalam bentuk udah unicorn. Apakah ini? Oh, ini yang biasa untuk pameran yang digerakkan dari atas. Ini alat penggeraknya. Biasanya dengan dua tangan. Ini nanti dia bisa bergerak, rambutnya bergerak, tangannya, kakinya semuanya bisa bergerak. Dia bisa menari dan bisa berdialog. Biasanya orang yang membawakannya, menggerakkannya itu dia memiliki kemampuan teknik suara perut gitu. Tanpa harus menggerakkan mulut, dia bisa mengeluarkan suaranya gitu kan. Pakai suaranya sedikit gitu kan. Seperti itu ceritanya. Mungkin kalau kalian dulu ingat yang namanya cerita Pinocchio, nah asal mulanya Pinocchio nih dari boneka yang seperti ini. Wah, ini mantap nih dari Bangkok. Rusia, Russian doll. Otomatis Polandia. Dan kita lihat ke kanan. Wah, ini ada serangkaian alat musik gamelan. Ini musik yang kita perkenalkan dulu ya. Itu namanya kendang. Yang ini nih yang ada 3 namanya kendang. Terus yang ini namanya bonang. Kalau kalian ingat dengan yang namanya ada seorang Sunan namanya Sunan Bonang, karena memang Sunan Bonang yang membuat alat musik ini. Sampai sekarang namanya tetap bonang. Mainnya dipukul lah, ada alat pukulnya 2. Terus yang ketiga mana yang ketiga? Yang ketiga di sana kali. Nah, yang keempat nih kenong lebih besar daripada bonang. Ya, lebih besar. Terus yang kelima itu ada namanya demung. Lalu yang ketiga selentem. Padahal bentuknya mirip-mirip ya, cuma beda. Yang apa? Yang demung sama sarong itu beda ukuran aja. Ini demung nih yang agak besar, sarong yang lebih kecil. Terus yang ada kayak semacam punuk-punuknya itu tuh namanya selentem pencong. Nah yang panjang tuh namanya gandang. Kalau orang Betawi itu ada yang namanya roti gambang, bentuknya kayak gitu tuh, roti gambang. Terus yang sebelah sana tuh gong, udah jelas ya, gong di sana, gong. Banyak sekali koleksi wayang yang ada di museum wayang ini, bahkan nggak hanya di Indonesia, wayang-wayang di seluruh negara yang tadi ada yang dari Indonesia, ada yang dari Kamboja, ada yang dari Prancis, ada yang dari Rusia. Semuanya memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari setiap daerah, dari setiap negara beda-beda. Masih banyak yang ini. Ini wayang bambu, dari anyaman bambu ya. Kalau biasanya wayang itu dibuat dari kulit kayak kulit hewan, yang ini dari bambu, anyaman. Bagus. Kalau ini lukisan ya. Wayang lukisan kaca karya almarhum Bapak Rastika Cirebon. Singa, gambar singa. Nah, kalau di sini perpaduan nih antara karakteristik wayang dengan kaligrafi. Ini sama Bapak Rastika juga.
Parastika Cirebon ini. Nah, ini gabung dengan kaligrafinya tuh jelas sekali. Ada lafaz Allah, ada Muhammad. Ini lukisan kaca nih. Nah, yang suka nonton TV, ini dia serentetan karakter tentang cerita Unyil. Kita urut ya dari sini nih, dari sini. Ini siapa nih, nggak kelihatan nih namanya. Nah, kalau ini nenek sihir di film si Unyil. Ini siapa? Bubariah. Yang Bubariah. Ini Mbah Bejo. Ini Able. Nih Pak Raden. Melani. Usro. Ya, Usro rambutnya lucu. Nah, ini siapa yang itu tuh? Siapa ini ya? Ketutup dia, namanya nggak kelihatan. Kalau kalian tahu, komen ya. Di sini Pak Oga. Iya. Ini ibu gurunya si Unyil. Ini Unyilnya. Ini ibunya si Unyil. Ini bapaknya si Unyil. Pertanyaan saya, mirip nggak ya antara bapaknya dengan ibunya? Dengan si Unyilnya ini? Kacanya sama lagi. Kita udah mau di ujung-ujung ruangan. Ini ruangan terakhir kita. Ada lorong panjang sekali dan menurun, tapi lantainya nggak licin Pak. Ini sebelah kiri ada topeng-topeng yang berasal dari Jawa Tengah. Semuanya ada namanya sih, masing-masing topeng ada namanya. Kalau saya nggak hafal nih, tapi di sini ada tulisan nama dari topeng-topeng. Ini topeng Bagong, hidungnya pesek. Adik-adik Karno, semangat. Ini gareng. Semar. Sama nggak ya semar yang sana sama sini? Kayaknya beda ya. Ini semar juga nih. Yang ini Bagong. Jawa Tengah. Nih, Sekar Tanji yang tadi saya bilang cantik. Terus ragil kuning, ragil ya, ragil. Kili suci. Ini ada berbagai macam alat musik gamelan, gamelan Kiai Intang. Namanya banyak sekali, alatnya banyak. Tapi kita dilarang menyentuh ya. Dilarang menyentuh. Ini kalau dimainkan secara bersama-sama mungkin terdengar lebih mistis. Yuk, kita turun ini. Oke, sampai berjumpa lagi. Terima kasih sudah mengikuti video saya dan apa sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.